Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang selalu memberikan nikmat yang begitu banyak yang tidak dapat terukur, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang insya Allah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam juga tidak pernah selalu kita lupa untuk selalu curahkan kepada baginda kita, Nabi akhirul zaman yang kelahirannya saja dapat menggoncang alam semesta, dibicarakan oleh seluruh ciptaannya, yaitu Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya selalu dapat mengikuti sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang kami hormati, seperti yang kita sadari bahwa manusia sangat sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah jelas-jelas Allah selalu memerintahkan kepada kita bahwasannya manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kenapa manusia sangat malas untuk diajak melakukan ketaatan kepada Sang Pencipta? Hal ini karena manusia dibekali dengan hawa nafsu. Hanya saja manusia berbeda-beda. Ada yang hawa nafsunya terlalu menguasai dirinya sehingga ia berlarut-larut dengan kemaksiatan dan tidak merasa bersalah. Ada pula yang hatinya didominasi oleh rasa nuraninya sehingga ia menjadi hamba yang taat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita perhatikan bahwasannya iman, Islam, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah kenikmatan. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa ibadah bisa dirasakan kenikmatannya. Di antaranya ialah hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan yang lainnya. Maka dari hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ada 3 kriteria, yaitu yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah dengan sepenuhnya sebagai bukti bahwa dia ridho Allah sebagai Rabb-nya. Yang kedua ialah ia yang menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidupnya, dan itu adalah sebagai bukti bahwa ia ridho bahwa Islam sebagai agamanya. Dan yang ketiga adalah dia yang mengikuti selalu petunjuk Rasulullah SAW dalam hidupnya. Dalam hadis lain juga, yang mungkin hadis yang selalu kita dengar berulang kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang siapa saja memilikinya maka akan dia merasakan betapa lezat iman, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya, dia mencintai seseorang hanya karena Allah, dan dia sangat benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan api neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Semua dalil di atas itu menunjukkan bahwa betapa iman, Islam, dan segala turunannya itu tuh merupakan kenikmatan yang selalu bisa kita rasakan lezatnya. Maka hadirin yang insya Allah selalu berbahagia dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu kita tanya-tanya dan menjadi pertanyaan bagi kita semua, maka kenapa kita selalu berat dan justru enggan untuk selalu beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita selalu menolak untuk diajak selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah? Apakah kita menganggap ketaatan itu adalah sesuatu yang sulit? Maka sebenarnya hal ini adalah hal yang selalu kita rasakan juga kepada fisik dan diri kita, yaitu rasa sakit. Seperti yang kita pahami, ketika fisik kita, badan kita merasakan sakit, maka kita akan sulit untuk makan. Segala makanan-makanan yang enak seperti soto, sate, bahkan daging sekalipun akan terasa pahit di lidah kita ketika kita sedang sakit. Maka hal ini pula yang dirasakan oleh hati dan mental kita. Selezat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit dan berusaha untuk menolaknya. Jadi dapat kita temukan jawabannya bahwa kenapa kita sulit dan enggan merasakan nikmatnya iman, karena hal ini manusia sedang dirasa hati dan jiwanya sedang sakit. Maka jemaah yang selalu insya Allah berbahagia untuk bisa mengembalikan pada kondisi normal, Imam Ibnul Qayyim dalam karyanya menjelaskan bahwa ada 3 teori pokok untuk mengobati sesuatu yang sakit. Apa saja? Maka yang pertama adalah al-quwatu hifz, yaitu menjaga kekuatan. Seperti halnya ketika fisik kita sakit,
ketika kita mengunjungi dokter, maka ketika mengobati pasien, dokter akan menyarankan agar pasien banyak makan yang bergizi, banyak istirahat, ditenangkan pikirannya. Gak lupa juga dokter selalu memberikan multivitamin untuk menjaga kekuatan fisik kita. Maka Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa orang yang sakit hati, salah satu upaya yang harus dia lakukan adalah menjaga kekuatan mentalnya dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan. Hatinya harus selalu dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Fisiknya harus dipaksa juga untuk selalu melakukan berbagai ibadah dan ketaatan. Karena ilmu dan amal merupakan nutrisi bagi diri manusia. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari bersabda bahwa memisalkan ilmu sebagaimana hujan dan hati manusia sebagai tanah. Jadi hati harus senantiasa butuh nutrisi berupa ilmu. Maka untuk yang kedua adalah kita harus melaksanakan al-mu'dzi anil himayah, yaitu melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memperparah sakitnya. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa orang yang sakit hatinya harus menghindari segala yang bisa memperparah penyakit dalam hatinya. Hal ini bisa kita lakukan, yaitu dengan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Kita harus menghindari diri kita dari segala bentuk penyimpangan, karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah al-fasidah al-mawadi istifro, yaitu menghilangkan penyakit yang ada dalam diri kita. Tahapan terakhir setelah dokter memastikan jenis penyakit apa nih yang kita derita, maka dokter akan memberikan obat antibiotik untuk menghilangkan segala penyakit. Maka hal ini juga sesuai dengan jika kita hati dan mental kita merasakan sakit. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa cara untuk menghilangkan penyakit yang merusak hati adalah dengan banyak bertaubat, beristighfar, dan meminta ampunan kepada Allah. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, maka kita harus siap membayarnya. Jika terkait dengan hak orang lain, maka kita harus siap untuk selalu minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Rasulullah SAW juga menggambarkan orang yang bertaubat dari suatu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena dengan bertaubat, kita dapat menghilangkan penyakit hati berupa dosa dalam diri kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah selalu melindungi kita dari berbagai penyakit yang berbahaya dan menjaga hati kita untuk selalu menjadi hati yang sehat, hati yang suci, hati yang bersih, sehingga kita bisa dapat selalu merasakan lezatnya iman, Islam, dan amal soleh. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.